Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Di sini kamu bisa tidur nyenyak, di kamar dengan kasur yang empuk, nggak tidur di jalan lagi. Itu adalah ucapan Ibu Panti saat menyambutku di tempat ini. Sayangnya aku tahu ucapan ini pasti akan terbantahkan dalam waktu cepat. Panti asuhan, aku lebih suka menyebutnya tempat penampungan. Sebagai seorang anak yang lama hidup di jalan, aku sudah banyak mendengar mengenai keberadaan tempat ini. Dan memang ada alasan mengapa kami lebih memilih tinggal di jalan daripada harus berada di tempat ini. Aku berpikir setidaknya malam pertama bisa aku lalui dengan beristirahat setelah kejadian mengerikan yang terjadi kemarin. Sayangnya angan-anganku hancur seketika saat dua orang anak laki-laki yang bertubuh besar datang menghampiriku. "Itu, kasurnya di situ," ucap salah seorang dari mereka sambil menunjuk ke arahku. Tanpa berkata-kata mereka menghampiriku dan membongkar barang-barangku. Aku sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Sepertinya mereka mencari barang-barang yang baru dibekali petugas kepadaku. Aku tidak mau mencari masalah dan hanya menatap mereka dengan kesal. "Apa kamu lihat-lihat? Berani ngelawan?" ucap anak itu. "Dengerin, nama gue Tengku. Gue bos di sini." Aku tidak menjawab sama sekali dan hanya memperhatikan mereka mengambil baju, topi, dan beberapa bekal pemberian petugas dinas kepadaku. "Nih, bawa," ucap Tengku pada temannya yang menjadi tangan kanannya itu. "Sekarang kita urus anak yang satu ini biar dia tahu siapa bosnya." Seketika Tengku menjambak rambutku dan menarikku dari kasur. "Sudah, kalian kan sudah ambil apa yang kalian mau, lepasin gua," ucapku pada mereka. Tengku dan temannya tidak membalas ucapanku dan terus menarikku keluar sambil tertawa. Semua anak-anak di ruangan hanya menatap ketakutan melihat kejadian ini. Sepertinya mereka juga pernah merasakan apa yang terjadi padaku saat ini. "Nggak, jangan, kalian jangan keterlaluan," ucapku yang seketika menjadi ciut setelah melihat kemana Tengku akan membawaku. Sebuah bangunan tua di belakang panti asuhan yang sepertinya sudah lama tidak ditempati. "Sini, masuk lo. Semua anak baru harus tidur di sini," ucapnya kepadaku. Bangunan itu terdiri dari beberapa kamar dengan bekas gosong terlihat di dinding dan atapnya yang tidak lengkap. Di tengah gelapnya bangunan ini, Tengku menarikku ke arah sebuah tempat di dekat tangga yang ternyata merupakan sebuah kamar mandi. Sebuah ruangan sempit yang dipenuhi dengan sarang laba-laba tanpa adanya jendela selain ventilasi dari pintu atas. "Jangan, tolong jangan," ucapku memohon. Melihatku ketakutan, Tengku dan temannya malah tertawa dan mengurungku di dalam kamar mandi dan mengunci dari luar dengan kayu kecil yang digunakan di pintu. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan ini semuanya. Saat pintu kamar mandi tertutup dan cahaya mulai menghilang, aku menangis dan tak mampu menahan rasa takutku. Bahkan tempat ini lebih mengerikan dari hutan dan jalanan tempat aku pernah tinggal. Suara tawa Tengku terdengar begitu puas saat mendengar tangisanku. Tak lama setelahnya, suara tawa itu terdengar kini mulai menjauh. Jangan tinggalin gue sendiri di sini, tolong," ucapku yang menggedor-gedor pintu, namun sama sekali tak ada tanggapan dari mereka. Aku terus menggedor dan berteriak berharap ada seseorang yang mendengarkan suaraku. Sayangnya setelah sekian lama hanya keheningan yang menghiasi tempat ini. Aku meringkuk ketakutan di ruangan kecil yang berbau pesing itu. Setiap detik di sini terasa begitu panjang. Tidak ada sedikit pun celah cahaya bisa masuk ke dalam ruangan. Entah sudah berapa lama aku berada di tempat ini hingga semakin lama aku mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar.
Di tengah kegelapan, aku mendengar seperti suara sesuatu yang diseret dengan lambat. Suara itu kadang terdengar jauh, dan kadang terdengar dekat, dan kemudian menghilang. Saat itu juga hembusan angin dingin seperti terasa menyentuh leherku. Rasa ketakutan yang sudah lama tidak pernah kurasakan kini kembali muncul. Selang beberapa lama, kembali terdengar lagi suara yang berbeda. Kali ini seperti suara langkah kaki dan sebatang kayu yang membentur lantai seperti suara seseorang yang berjalan menggunakan tongkat. Sama seperti sebelumnya, kadang suara itu terdengar di dekatku, namun tiba-tiba terdengar jauh. Aku terus menutup mataku walau saat ini membuka mata pun hanya kegelapan yang pekat yang dapat aku lihat. Suara tangis sesenggukanku seperti terdengar ke seluruh ruangan bangunan. Sebagian karena rasa takutku di ruangan ini dan sebagian lagi karena ingatanku akan kehilangan orang-orang yang berharga bagiku kemarin. Suasana mencekam ini terus berlanjut hingga tiba-tiba sesuatu seperti menetes dari atas langit-langit kamar mandi ini. Mulanya aku tidak memperdulikan tetesan air yang beberapa kali menyentuh tubuhku itu. Mungkin saja itu pipa saluran air yang bocor. Sampai suatu saat aku tersadar. Bahkan air keran kamar mandi ini pun sudah kering tanpa ada lagi air yang mengalir. Seharusnya tidak ada air di atas sana. Aku yang penasaran akhirnya memutuskan untuk menoleh ke atas. Dan saat itu juga jantungku terasa ingin lepas dari tempatnya. Rupanya ada lubang yang menghubungkan kamar mandi ini dengan plafon atap bangunan. Dan saat ini di sana sedang menggantung sebuah kepala wanita berambut panjang dengan leher yang panjang keluar dari langit-langit. Lidahnya menjulur menggantung dan meneteskan liur yang sedari tadi membasahi tubuhku. "Pergi, pergi!" Ucapku mencoba mengusir makhluk yang tak henti-hentinya memandangku dengan mata yang hitam. Rupanya semakin aku berteriak, makhluk itu malah semakin tertarik kepadaku. Ia tertawa dengan senyumnya yang lebar dan mulai menurunkan tubuhnya menghampiriku yang sudah terpojok di sudut pintu. "Tolong, tolong!" Ucapku yang kini sangat panik. Kini aku mulai pasrah. Namun saat makhluk itu semakin mendekat, tanpa ku ketahui sebabnya tiba-tiba dia berhenti seolah merasa ketakutan. Hal itu bersamaan dengan munculnya rasa dingin yang semakin menusuk tubuhku. Makhluk itu menatapku diam tanpa berani mendekat. Namun tatapannya saja sudah cukup membuat aku hampir tak bisa bergerak. Saat itu mataku tertuju pada langit-langit tempat makhluk itu muncul. Samar-samar aku melihat sedikit cahaya bulan yang masuk melalui genteng bangunan yang sudah hilang. Aku menarik nafasku, mengumpulkan keberanian dan mencoba memanjat dinding kamar mandi yang kecil ini dan naik ke atas. Demi sedikit cahaya sekaligus meninggalkan makhluk yang tetap tak bergerak itu di dalam kamar mandi. Debu dan kotoran menghiasi plafon bangunan ini. Tapi sepertinya ini bukanlah masalah bagiku. Aku sudah terbiasa dengan ini. Setidaknya kali ini ada cahaya yang masuk dari atas dan mampu sedikit menenangkanku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan berharap makhluk di bawah tidak kembali ke tempat ini. Lelah, tubuh ini terlalu lelah. Entah mengapa kali ini aku merasa lebih tenang hingga aku memutuskan untuk memejamkan mata dan melepaskan semua kelelahan yang sudah menumpuk. Di tengah-tengah tidurku sesekali aku sedikit terbangun dan membuka mata. Di depanku aku melihat Mak Wewe berada di dekatku dan bukan hanya itu. Rupanya di sekitarku saat ini telah berkumpul berbagai makhluk mulai dari kakek tua berkaki satu, seorang perawat yang menyeret tubuhnya yang hanya setengah, hingga makhluk mengerikan seperti yang turun ke kamar mandi tadi. Beruntung mereka tidak berani mendekat, mungkin karena ada Mak Wewe di sini. "Mak, aku titipkan nyawamu padamu sebentar. Aku benar-benar ngantuk," ucapku dalam hati. Di mana Aji?" Terdengar suara wanita sedang memarahi seseorang. "Kemarin ada di sini." Aku mengenal suara seseorang yang menjawab wanita itu. Itu adalah suara seorang anak yang bernama Tengku yang mengunciku di tempat ini. "Kalau di sini sekarang ada di mana? Hari Senin petugas masih kesini untuk mengecek kondisi Aji." Terdengar suara riuh di bawah. Tak jarang beberapa kali terdengar suara pukulan dan teriakan Tengku di sana. Aku merasa sedikit puas saat mengetahui Tengku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Turun ke bawah? Tidak. Aku masih merasa nyaman di sini dan memilih untuk menutup mataku lagi di bawah teriknya matahari yang masuk dari celah atap. Lapar? Sangat. Aku sangat lapar. Entah sudah berapa kali perut ini berbunyi.
Namun tak ada sedikit pun keinginan untuk mengisi perut ini dan lebih memilih membiarkan tubuhku lemas tak berdaya. Sakit, tapi entah mengapa pikiranku memilih untuk tetap di sini daripada harus kembali ke bawah ke tempat penampungan itu. Langit kembali berganti malam. Beberapa kali terdengar suara seorang dari bawah yang datang dan pergi hingga keesokan harinya. Tubuhku ini sudah sangat lemah, namun aku merasa nyaman dengan keadaan ini dan mulai mencoba untuk kembali tidur. Tapi tiba-tiba sekali lagi terdengar suara seseorang yang masuk ke ruangan ini. Ia datang dengan membacakan lantunan doa dan terus-menerus bersama dengan beberapa orang yang mengikutinya. Tapi kali ini aku merasa terganggu. Suara itu benar-benar mengusik ketenanganku. Tiba-tiba aku merasa ingin marah dengan emosi yang meledak-ledak. Namun untuk berdiri pun tubuhku tak mampu. Di sini, ketemu. Dia ada di sini. Terdengar suara seseorang dari jarak dekat. Bagaimana bisa? Kemarin kita udah mengecek ke atas dan gak ada apa-apa. Ucap suara seseorang yang aku kenal sebagai ibu pengurus panti. Tak lama setelahnya aku merasakan seseorang mengangkat tubuhku dan bersiap membawa aku turun. Namun belum jauh ia menuruni kamar mandi, tiba-tiba aku merasakan cairan merah membasahi tubuhku. Pria itu tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya tanpa sebab. Beberapa orang membantunya mengambil tubuhku dan menolong pria itu. Bocah ini diikuti demit. Kata-kata itu terdengar oleh seseorang di antara mereka. Tak lama setelahnya berbagai macam doa terdengar menggema ke seluruh bangunan ini sementara sebagian orang mencoba mengevakuasiku. Jauh dari posisi orang-orang ini terdengar suara berbisik seperti dinding yang digedor, barang yang dilempar, dan teriakan berbagai macam makhluk. Mak Wewe. Seketika aku teringat tentang sosok yang menemaniku itu dan mencoba mencari keberadaannya. Aku menemukannya di salah satu sudut bangunan sedang berhadapan dengan seorang pria tua yang kulihat saat pertama kali ke panti asuhan ini. Aku tak mengerti apa yang terjadi, sampai akhirnya aku benar-benar kehilangan kesadaran. Suara doa-doa dan ayat suci terdengar di sekitaranku. Terdapat aroma khas dari tempat ini, jauh berbeda dengan tempat-tempat sebelumnya yang aku datangi. Awas, hati-hati. Terdengar suara seseorang memperingatkan temannya yang disusul dengan suara seseorang yang terpental dan kesakitan. Lanjut baca doanya, saya nggak apa-apa. Balas seorang yang sepertinya baru saja mendapatkan serangan. Sesekali aku mendengar suara seperti raungan. Raungan keras yang bisa kupastikan itu bukanlah suara manusia ataupun suara binatang buas. Itu adalah suara Mak Wewe. Aku teringat suara itu. Seketika aku memaksakan untuk membuka mata dan mendapatkan tubuhku berada di sebuah ruangan yang cukup lapang dan dikelilingi oleh beberapa santri. Aji, kamu sudah sadar? Ucap seorang bapak tua yang sepertinya sedari tadi mengawasiku. Aku berusaha berdiri, namun tubuhku terlalu lemah. Tak lama seorang bapak lain yang mengenakan baju koko dan sarung mendekatiku dan memberikan segelas air yang sepertinya baru saja ia doakan. Dengan air yang kuminum, sedikit tenagaku kembali pulih dan pikiran-pikiran aneh yang selama ini menyelimutiku tiba-tiba saja menghilang. Air ini tidak hanya melegakan tenggorokanku tapi seperti membawa kekuatan lain. Saya Tarmin, panggil saja saya Pak Tarmin. Aku mengangguk dan kembali meminum air dari gelas yang masih berada di genggamanku. Kamu tahu makhluk itu? Tanya Pak Tarmin sambil menunjukkan ke arah sebuah dinding di mana beberapa santri terlihat mengelilinginya. Mak Wewe, jawabku sambil menatap sosok yang memang sudah ketahui sejak dulu. Sepertinya dia mengikuti kamu sudah sejak lama ya? Tanya Pak Tarmin yang duduk di sebelahku sementara semua orang di sana kembali membaca doa. Ini sedang apa Pak? Tanyaku. Kami sedang berusaha melepaskan dirimu, tapi sepertinya itu cukup sulit, jawab Pak Tarmin. Aku segera menggenggam lengan baju Pak Tarmin sambil menatap Mak Wewe. Dia berkali-kali menyelamatkan nyawa saya, Pak. Ucapku yang khawatir namun dengan sedikit ragu. Pak Tarmin kemudian menghela nafas dan menepuk bahuku. Dia juga sudah beberapa kali menghilangkan nyawa manusia lain, ucap Pak Tarmin. Sekilas aku mengingat kejadian saat Bang Bagor dan anak buahnya mati karena ulah Mak Wewe, dan dulu pada saat Mak Wewe melindungiku sewaktu kecil.
Tapi mereka semua orang jahat, balasku. Sejahat apapun bukan haknya untuk mengambil nyawa manusia, jawab Pak Tarmin lagi. Tapi saya tenang Pak di dekatnya, bantahku lagi pada Pak Tarmin. Tidak akan setenang pada saat dia tidak bersamamu, percayalah, lanjut Pak Tarmin. Aku ingin mencoba melawan saat melihat Mak Wewe kesakitan dengan doa-doa dan ayat suci yang dilafalkan oleh para santri. Namun kali ini akal sehatku lebih bekerja dari sebelumnya. Seandainya Mak Wewe kesakitan dengan doa ini, berarti ada hal jahat dari dalam dirinya. Wewe Gombel dulunya adalah seorang ibu yang menyesali perbuatannya dengan membunuh anak dari istri kedua suaminya. Dia mati dengan membawa penyesalannya, jadi sifat dasarnya adalah melindungi anak kecil. Jelas Pak Tarmin. Aku hampir tidak peduli dengan ucapan Pak Tarmin, hanya rasa ragu yang ada di dalam pikiranku saat ini. Aji, ada sebuah kabar yang mungkin bisa membuatmu sedikit tenang, lanjut Pak Tarmin. Ikatanmu dengan makhluk ini terlalu kuat, kami tidak bisa melepaskannya darimu. Saat itu juga aku menoleh ke arah Pak Tarmin. Maksud Bapak? Wewe Gombel ini akan terus mengikutimu walau mungkin setelah dibacakan doa-doa ini ia tidak akan lagi bersamamu. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Tanyaku lagi pada Pak Tarmin. Pak Tarmin kemudian mengusap kepalaku dan sedikit tersenyum. Mulai hari ini kamu tinggal di sini untuk memperdalam ilmu agama. Saat kamu sudah dewasa, makhluk itu akan meninggalkanmu dengan sendirinya. Jelas Pak Tarmin. Aku melihat ke sekeliling bangunan ini dan berakhir dengan menoleh ke arah bapak tua yang merupakan pengurus panti asuhan. Bapak itu mengangguk dan memberikan persetujuan. Tidak semua anak di panti asuhan dapat kami tangani. Mereka punya masalahnya sendiri-sendiri. Beruntung bila masalahmu bisa diselesaikan di sini. Ucap bapak itu yang bahkan sampai sekarang tidak kuketahui namanya. Aku menarik nafas lega. Seiring dengan selesainya doa-doa dan ayat suci yang dibacakan, perlahan sosok Mak Wewe hilang dari penglihatanku. Semua orang di tempat itu menarik nafas lega dan beberapa orang segera menghampiri mereka yang terluka dengan membawakan peralatan medis. Sepertinya masalah yang aku alami ini bukanlah perkara mudah. Saya benar boleh tinggal di sini, Pak? Tanyaku. Kemudian Pak Tarmin mengangguk. Selama kamu bisa ngikutin tata tertib dan disiplin di tempat ini, jawab Pak Tarmin. Aku berusaha berdiri dan berjalan keluar ruangan. Sebuah pemandangan yang mempesona dari perbukitan yang mengelilingi tempat ini. Hanya sedikit rumah-rumah warga yang ada di sekitar pesantren ini. Sungguh pemandangan yang menenangkan. Saat itu pertama kali aku mendapatkan jawaban atas sesuatu yang sudah kucari selama ini. Mungkin saja disinilah tempatku bisa meletakkan kepalaku di kasur dengan tenang dan terbangun tanpa rasa khawatir. Mungkin saja kalaupun Mak Wewe masih ada di sekitaranku, ia tidak akan menyakiti orang-orang yang ada di sini. Singkat cerita, sudah beberapa tahun aku tinggal dan belajar di tempat ini. Kini penampilanku tidak lagi kumuh seperti sebelumnya. Namun aku masih tergolong anak yang bodoh dibandingkan teman-teman yang lain. Namun mereka tetap mendukungku. Tak jarang Pak Tarmin memberiku hukuman atas tingkah lakuku yang sering lepas kendali saat masih mengharapkan kebebasan seperti saat aku hidup di jalan. Tapi itu dulu. Sekarang aku sudah menjadi seorang anak yang lebih baik. Hingga saat ini wujud Mak Wewe tidak pernah terlihat lagi di sekitaranku. Keberadaannya memang sudah tidak pernah kurasakan lagi. Mungkin ia bisa meninggalkanku setelah melihat aku bisa hidup dengan tenang. Atau malah ia pergi meninggalkanku yang sudah mulai beranjak dewasa dan pergi mencari sosok anak kecil lain yang teraniaya untuk ia asuh lagi. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita di atas dapat diambil sisi positifnya. Terima kasih kepada Mas Dioseta yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus untuk Mas Dioseta. Terima kasih pula kepada teman-teman semua yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.